Pencemaran nama baik untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini prediksi saya masih 60. Ini kita penerawangan hukum ya. Jadi kita di luar teori ya. Jadi ini tadi kalau tadi kita berbahas tentang edukasi hukum, sekarang kita tentang dukun hukum. Jadi 60-40 saya meyakini masih Nikita Mirzani 60, pelapor 40 gitu ya. Dengan konstruksi yang ada ya, dengan dakwaan yang ada yang saat ini gitu. Tuh. Apakah unsurnya lemah? Unsurnya kuat teman-teman, tapi dakwaannya itu loh saya bacanya tuh tidak sempurna. Tapi tetaplah ya kita tidak bisa mengindahkan kehendak yang maha kuasa ya. Jadi semua kemungkinan bisa aja terjadi melalui tangan majelis hakim gitu teman-teman. Jadi kita cuma bisa meyakini, kita bisa mendoakan gitu ya. TPPU kenapa? Iya kan ada 3 dakwaan dia. Jadi ada dakwaan TPPU yang ancamannya 20 tahun. Kemudian ada dakwaan 27B ayat 2 Undang-Undang ITE ancamannya 6 tahun. Tuh. Nah, yang 4 tahun itu pasal 369 ayat 1 KUHP memang 4 tahun. Tapi kan yang lainnya ada 6 tahun sama 10 tahun. Kira-kira penangguhannya bisa dikabulkan, Kak? Kita pegang satu prinsip, teman-teman. Ketika majelis hakim belum memberikan putusan, everything is possible. Bisa aja majelis hakim memberikan penangguhan gitu ya. Jadi karena pertanyaannya kan bisa kira-kira bisa dikabulkan kayak bisa. Tapi kan kalau secara teori ya bisa karena majelis hakim dia mempunyai kewenangan untuk memberikan gitu. Pasalnya ini memang di dalam pasal terbaru ini tidak eksplisit menyebutkan tentang pemerasan gitu ya. Jadi secara garis besar baik di Undang-Undang ITE-nya pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP itu barang siapa yang apa mengancam, mencemarkan nama baik, merusak reputasi untuk mendapatkan keuntungan. Catat ya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun orang lain secara melawan hukum. Gitu. Ada kesempatan bebas, ada peluang bebas gitu ya. Peluang bebas tetap ada teman-teman, karena ini terlalu dini untuk mengatakan salah atau benar gitu. Pokoknya selama belum ada putusan pengadilan, jadi kita biasakan mindset kita teman-teman. Ketika kita membahas isu hukum, kita mengamati isu hukum, ada asas yang sangat fundamental ya di dalam hukum, yaitu asas presumption of innocence. Artinya asas praduga tidak bersalah. Tidak ada seseorang pun dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap gitu. Jadi di kasus ini ataupun kasus-kasus lainnya, baik kasus Fadel Bajide gitu ya, bisa bebas karena belum ada putusan pengadilan gitu teman-teman. Kalau gelar perkara apakah pelapor bisa ditetapkan? Gini, gelar perkara itu, jadi gelar perkara itu ada gelar perkara biasa, ada gelar perkara khusus. Jadi ini mungkin merujuk pada gelar perkara biasa kali ya. Apakah pelapor bisa ditetapkan TSK? Dia dasarnya dilakukan gelar perkara itu dulu harus ada laporan, teman-teman. Laporan yang sudah masuk ke tahap penyidikan gitu ya. Nah, kasus skincare, ya. Nah, ini lebih spesifik, bagus ya. Bagus pertanyaannya.
Jadi kalau gelar perkara, apakah Polri bisa? Bisa. Jadi gini, jadi gelar perkara itu dia akan mencari siapa sih pelaku, siapa yang tersangkanya, pasal apa yang dapat disangkakan gitu teman-teman. Tapi ketika ternyata unsurnya tidak terpenuhi, ya tidak dijadikan tersangka, tapi berpotensi ya, gitu ya. Jadi terlapor itu adalah terlapor potensial, apalagi sudah ketika masuk penyidikan. Pasal yang didakwakan ke Nikita Mirzani itu pertama pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE itu dia sudah beberapa kali mengalami perubahan gitu teman-teman. Kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP ya. Kemudian ada pasal 3 TPPU. Ketiga pasal didakwakan dalam tiga dakwaan yang berbeda dan semuanya dijungtokan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyertaan. Secara garis besar, bunyi pasalnya adalah adanya dugaan mencoba mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang demi mendapatkan keuntungan. Itu unsur yang harus dicari. Nah, pasal 55-nya akan menentukan siapa aktor utama dan siapa peran figuran. Kemudian pasal TPPU ya harus dibuktikan dulu apakah betul ada pemerasan. Karena jika pemerasan terbukti dan uang yang 4 miliar itu digunakan atau dibelanjakan ya maka TPPU bisa saja terpenuhi. Tapi di TPPU itu dia ada unsur lagi teman-teman, mencoba menyamarkan, mencoba menyembunyikan. Yang jadi pertanyaan, apakah ketika Nikita Mirzani menggunakan 4 miliar untuk membayar rumah atas nama pribadi sendiri, itu dapat dikategorikan sebagai upaya menyamarkan gitu ya. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan memang tidak ada. Jadi saya beberapa kali melihat wawancara dari Bang Fahmi ya. Kalau secara komunikasi publik dalam agenda pembelaan itu tidak bisa dikatakan keliru, teman-teman. Walaupun jaksa penuntut umum mendakwakan dengan pasal yang memang secara esensi itu ada dugaan pemerasan. Tapi Bang Pami juga menegaskan kembali pasal 368 yang disangkakan tentang pemerasan kan awalnya digaung-gaungkan, tapi nyatanya didakwakan atau pada saat pembacaan dakwaan itu pasal itu tidak digunakan gitu. Jadi apakah pendapat Bang Pamai keliru? Tidak sepenuhnya keliru. Kalau merujuk pasal 368 tentang pemerasan. Iya, sama-sama. Ketika JPU, iya, suaranya masih jelas ya. Saya kecepatan nggak sih ngomongnya? Karena agak ngos-ngosan, teman-teman. Hmm. Tuh, ada yang ditanya lagi nggak? Karena saya malam ini nggak bisa lama. Lagi ini, teman-teman. Lagi banyak ponakan yang datang. Kalau sudah tidak ada, kita akhirin ya. Nanti lanjut lagi besok, insya Allah, atau besok lusa. Jadi teman-teman netizen Esyadol sekalian ya, ingat bahwa hukum itu dingin ya, bukan dingin karena beku, tapi karena harus tenang dalam menyikapi panasnya konflik. Kasus Nikita ini bukan tentang siapa yang lebih apa ya,
Jadi bukan tentang siapa yang lebih terkenal, tapi siapa yang paling bisa membuktikan kebenaran secara hukum. Jadi mari kita sama-sama belajar ya jadi netizen yang tidak mudah disetir oleh headline, tapi peka pada detail. Karena dunia medsos, salah satunya TikTok itu fitnah bisa jadi lebih cepat daripada fakta gitu teman-teman. Nah, sambil seruput es cendol, mari kita renungkan ya. Kalau ternyata hukum bisa dibentuk oleh emosi netizen ya, maka besok giliran kita yang bisa dipenjara hanya karena opini gitu teman-teman. Tetap adem, tetap kritis, dan tetap belajar ya. Saya doakan teman-teman moga bahagia terus, sehat terus ya. Jangan lupa banyak-banyak saling mendoakan ya, terutama di kasus Nikita Mirzani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Cendol pamit undur diri dulu. Bye-bye.